Anda masih di Anyus Malam, pemirsa. Viral pagar tinggi di sejumlah mal. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pengelola menurunkan ketinggian pagarnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga estetika kota sekaligus memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman. Gaduh soal pemasangan pagar tinggi di depan mal di Jakarta dan Surabaya mengundang perhatian sejumlah pihak, tak terkecuali Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Eri mengaku telah berkoordinasi dengan pengelola sejumlah pusat perbelanjaan terkait pemasangan pagar di area tersebut. Di antaranya Royal Plaza, Tunjungan Plaza, serta Pakuan Mall. Eri tidak meminta pagar mal dibongkar, melainkan direndahkan. Menurutnya pagar yang terlalu tinggi dapat mengurangi estetika kota sekaligus menimbulkan kesan bahwa kondisi keamanan di Surabaya tidak kondusif. Jadi kita sudah meminta mereka untuk menurunkan, tidak terlalu tinggi. Tapi karena memang ini bukan semua titik, kenapa kami tidak menyampaikan hal itu? Karena tidak semua mall kan di Surabaya ini, hanya 2 atau 3 mall saja yang ada di Surabaya yang model begitu. Tapi kemarin sudah sampaikan biar estetikanya bagus juga jangan terlalu tinggi. Tapi apakah juga benar itu untuk antisipasi demonstran Pak, biar nggak ricu terus penjarahan kayak yang tahun lalu? Jadi insya Allah ketika kami bertemu dengan pemilik mall tidak ada yang menyampaikan seperti itu. Eri pun memastikan situasi kota Surabaya aman. Keberadaan pagar bukan untuk antisipasi aksi massa, melainkan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung mal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, minta nakes tidak memiliki empati terhadap pasien disanksi sesuai aturan. Artinya di bawah wali kota, nanti saya minta wali kota memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Anyus Malam bersama saya Bayu Pradana, dan selain 2 informasi utama tadi, kami juga memiliki informasi lainnya. Di antaranya konvoi remaja geng motor bersenjata tajam yang hendak buat order dan menyerang permukiman warga di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil dibubarkan polisi. Selain itu pemirsa, 2 anak di bawah umur diamankan beserta panah busur dan sebilah samurai. Petugas menggagalkan penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pelaku, seorang warga negara Malaysia, menyembunyikan 990 gram sabu dan lebih dari 1.000 pil ekstasi di dalam korset. Seorang warga negara Malaysia penumpang pesawat rute Kuala Lumpur Surabaya harus berurusan dengan Satgas Pengamanan Bandara Juanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. WNA tersebut ditangkap di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda, Surabaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyelipkan barang haram tersebut di balik korset yang dililitkan ke tubuhnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 990 gram dan 1089 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 4 plastik senilai 2,79 miliar rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Indonesia karena butuh uang untuk bayar utang pribadinya. Ini dibawa oleh penumpang yang berasal dari Malaysia dengan pesawat yang naik pesawat Batik Air UD352. Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti berikut pelaku diserahkan ke penyidik Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Hasil pemeriksaan urin pilot Malaysia yang tertangkap menyelundupkan puluhan ribu pil ekstasi di Bandara Soekarno-Hatta ternyata positif berbagai narkoba. Aparat terus menyelidiki kasus ini untuk mendapatkan siapa bandar besar narkoba internasional di belakang tersangka. Pilot Malaysia ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas Bea Cukai mencurigai isi koper pilot maskapai asing ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan, berharap tidak diperiksa, namun petugas yang sudah mencurigai hasil pemindaian kopernya kemudian mengarahkan untuk diperiksa.
Hingga petugas Bea Cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi yang diselundupkan dalam kopernya. Penyidik juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin cadangan yang akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Dari hasil tes urin pilot Malaysia ini ternyata positif berbagai macam narkoba yang sudah biasa dikonsumsinya sejak lama. Yang positif dari hasil pemeriksaan lab 4 yang dilakukan oleh rekan-rekan Bareskrim itu positif multiple SAT. Di sana ada positif metamfetamin, kemudian di sana positif kokain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Chaniago tegaskan video unjuk rasa yang beredar belakangan di media sosial adalah hoax atau informasi bohong. Meski demikian, ia juga berkata bahwa pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa. Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoax-hoax yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada. Kami sudah bekerja bersungguh-sungguh dengan tenaga yang kuat dan keras, kami bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kabin selalu memberikan informasi itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak kita temukan itu. Akun siapa ini? Ada akunnya pasti. Kami akan temukan itu. Maka tadi saya katakan kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan dia pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan melakukan tindakan secara tegas begitu. Pemasangan pagar, nggak ada itu ya. Pemasangan pagar bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikannya, baik yang di Surabaya maupun yang di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang, tidak ada. Jadi semuanya itu adalah kepentingan keamanan dari mereka sendiri dan itu pun sudah dianggap tidak memenuhi izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertibannya. Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya, ya tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang yang tidak diharapkan adalah soal tindakan-tindakan anarkis. Ya, tidak dengan anarkis. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu. Dan kami meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan. Oleh sebab itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Selama tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu. Seorang pasien pengguna BPJS mengeluh di media sosial akibat diduga tidak mendapatkan ruangan hingga banyak oknum nakes justru menghujat pasien tersebut di media sosial. Salah satunya tenaga kesehatan asal Tasikmalaya, Norma Zahara, di mana Gubernur Jawa Barat meminta Bupati untuk menindak nakes tersebut. Artinya di bawah kewenangan wali kota, nanti saya minta wali kota memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak boleh namanya pelayan kemudian mengungkapkan, menyampaikan perkataan yang tidak pantas apalagi pada pasien yang meninggal. Nanti kan pasti ada ketentuan yang bisa diterapkan dalam bentuk sanksi kepada nakes tersebut. Sebelumnya, niat hati curhat di media sosial karena harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruangan pas perawatan, pasien BPJS justru dirundung dengan komentar nirempati dari tenaga medis. Hal ini pun membuat warganet geram, apalagi pasien BPJS tersebut telah meninggal dalam perawatan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Pamit undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya menyadari kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Berawal dari curhat di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan, unggahan seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan malah berubah rundungan. Mirisnya, hujatan dan komentar nir empati ini datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Belakangan diketahui dari unggahan kerabatnya, Yurizal telah meninggal 31 Juli lalu. Tak pelak, warganet pun geram dan membongkar identitas pemilik akun yang merundung korban. Akhirnya, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas UTAS saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak hanya menyakitkan dan miskin empati, apa yang dilakukan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan jelas melanggar kode etik profesi. Seorang dokter itu tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan, non-malfeasant, tidak boleh. Yang ketiga, seorang dokter itu harus justice, harus adil, memperlakukan semua pasien, mau miskin, mau kaya, mau BPJS, bukan BPJS dan sebagainya, harus sama diperlakukannya. Bahwa seorang dokter itu harus selalu memberikan empati kepada pasien dan keluarganya. Tidak boleh memberikan komentar yang merugikan psikisnya misalnya, tidak boleh. Itu ada aturannya, jadi dianggap tidak etis kalau yang seperti itu. Masyarakat berharap ada sanksi pasti bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.